pembelajaran sosial. Model pembelajaran sosial. Model ini menekankan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Model-model dalam kategori ini difokuskan pada peningkatan kemampuan individu dalam berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses demokratis, dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. 3 model pembelajaran yang termasuk ke dalam rumpun model pembelajaran sosial. Yang pertama, model pembelajaran bermain peran. Model role playing atau bermain peran adalah model pembelajaran dengan cara memberikan peran-peran tertentu kepada peserta didik dan mendramatisasikan peran tersebut ke dalam sebuah pentas. Bermain peran atau role playing adalah salah satu model pembelajaran interaksi sosial yang menyediakan kesempatan kepada murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar secara aktif dengan personalisasi. Oleh karena itu, bentuk pengajaran role playing memberikan pada murid seperangkat atau serangkaian situasi-situasi belajar dalam bentuk keterlibatan pengalaman sesungguhnya yang dirancang oleh guru. Role playing dirancang secara khusus oleh Fanny dan George Savel untuk membantu anak didik mempelajari dan merefleksikan nilai-nilai sosial, membantu mereka mengumpulkan dan mengolah informasi, mengembangkan empati dan memperbaiki keterampilan sosial mereka. Dengan penyelesaian yang cocok, model ini dapat diterapkan pada siswa di seluruh tingkat umur. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam model pembelajaran bermain peran. Yang pertama, menyiapkan skenario pembelajaran. Yang kedua, menunjuk beberapa murid untuk mempelajari skenario. Yang ketiga, pembentukan kelompok murid. Keempat, penyampaian kompetensi. Kelima, menunjuk murid untuk melakukan skenario yang telah dipelajari. Yang keenam, kelompok murid membahas peran yang dilakukan. Yang ketujuh, presentasi hasil kelompok. Yang kedelapan, bimbingan, penyimpulan, dan refleksi. Manfaat yang dapat diambil dari model role playing adalah: yang pertama, dapat memberikan semacam hidden practice di mana murid tanpa sadar menggunakan ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah buku dan normatif terhadap materi yang telah dan sedang mereka pelajari. Yang kedua, melibatkan jumlah murid yang cukup banyak, cocok untuk kelas besar. Yang ketiga, dapat memberikan kepada murid kesenangan karena role playing pada dasarnya adalah permainan. Dengan bermain, murid akan merasa senang karena bermain adalah dunia murid. 2. Model pembelajaran simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Model pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya, atau proses. Model pembelajaran ini dirancang untuk membantu siswa mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial dan untuk menguji reaksi mereka, serta untuk memperoleh konsep keterampilan pembuatan keputusan. Model pembelajaran simulasi bertujuan untuk: yang pertama, melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga, melatih memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan keaktifan belajar. Yang kelima, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang keenam, melatih siswa mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, menumbuhkan daya kreatif siswa. 3. Model pembelajaran telaah jurisprudensi. Model ini dirancang untuk siswa dalam studi sosial dan menyiratkan metode kasus sebuah studi, mengingatkan pendidikan hukum. Studi kasus yang melibatkan masalah sosial di daerah-daerah di mana kebijakan publik harus dilakukan, keadilan dan kesetaraan, kemiskinan dan kekuasaan,
mereka dituntun untuk mengidentifikasi kebijakan publik, isu-isu serta pilihan yang tersedia untuk berhubungan dengan mereka dan nilai-nilai yang mendasari orang-orang pilihan. Model ini dapat digunakan di daerah dimanapun di mana ada isu-isu kebijakan publik, karena etika misalnya dalam ilmu pengetahuan, bisnis, dan olahraga. Sintak model jurisprudensi. Yang pertama, orientasi untuk kasus. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, mengambil posisi. Yang keempat, menjelajahi sikap yang mendasari posisi yang diambil. Yang kelima, refining dan kualifikasi posisi. Keenam, pengujian asumsi tentang fakta, definisi, dan konsekuensi. Reaksi dari model jurisprudensi adalah: yang pertama, mempertahankan iklim intelektual yang kuat di mana semua pandangan dihormati, menghindari evaluasi langsung pendapat siswa. Yang kedua, lihat bahwa isu-isu yang benar-benar dieksplorasi. Yang ketiga, substansi berpikir siswa melalui pertanyaan relevansi, konsistensi, spesifisitas, umum, kejelasan definisi, dan kontinuitas. Sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.